Hi everyone, minggu ini kita bakal jawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di Instagram, dan juga ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Facebook yang kalian tanyain kita. Jadi kalian kayaknya main kepo juga ya sama kita. Gue gair aja sih sebenarnya. Jadi gue Mike dan ini Rizky, kita bakal jawab pertanyaan kalian semua. Starting from number 1, dari NM Lutfi. Kapan dapat sponsor? Belum tahu. Sponsor. Terus ada yang nanya nih, spek kompi yang ente pakai apa kan? Sebutin sedetail mungkin. Cek aja di channelnya Subki, kayaknya videonya ada di sini. Atau nanti akan kita taruh di deskripsi di bawah deh kalau gitu untuk triknya apa. Sebenarnya sederhana sih triknya, jadi jangan kaget. Oke, dari Jody Motovlog HD, Bang, password laptopnya apa? Nerd Station tapi pakai bahasa Inggris. Ya, benar. Terus. Jadi kalau misalnya kalian nemuin komputer kita, buka aja. Sebenarnya nggak ada yang penting juga sih data-datanya. Jangan gitu, nanti ada yang penting. Apalagi ya, kenapa nggak pernah review yang berkaitan sama audio? Masa review audionya cuma Razer Manowar doang? Kita tuh nggak begitu ahli sama audio, jadi kita takutnya kita akan memberikan pendapat yang nggak begitu solid. Betul sekali. Takutnya itu kita agak bias atau ya Takutnya kita malah jadi salah, kurang detail atau kurang gimananya. Jadi kita serahkan aja yang udah ahli sama audionya. ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Gabriel Putra. Kapan giveaway, Kak? Ditunggu loh. Ini giveaway. Agung Aryas, apa inspirasi Bang Mike dan Bang Rizky membangun channel Nerd Reviews? Exposure. Oke, dari LMS atau IMS Rio 9. Bang, kenapa suka banget nge-review? Karena hobi. Hobi ya? Hobi. Selain itu nggak ada lagi? Nggak. Oh, iya sih, bener juga. Apa beda sensasi VR Daydream-nya Google nih dari Febianto, Serhel Dwi dibanding VR lain? Begitu pula dengan AR Project Tango. Gimana ya, kita mau kasih komen belum pernah megang barangnya, jadinya sorry Gor, kita belum tahu. Nah, ya semoga kita dapat barang secepatnya. Oke, nih ada beberapa pertanyaan yang gua rangkum aja jadi satu. Dia nanya, Bang, barang yang di review itu beli sendiri atau dipinjemin? Banyak banget yang suka nanya ini. Sebenarnya pertama-tama kita punya channel, kita beli sendiri barang-barangnya untuk kita review. Tapi pas udah kesini-sini, pas kita udah punya relation, ya itu semua kita pinjem sama brandnya. Biasanya nggak semua sih, kadang-kadang kita iseng-iseng beli juga, kita nyobain. Kadang ada yang pernah minjemin, subscribers tuh yang minjemin. Iya, shout out buat dia. Terima kasih Randy Ricardo. Tahu nggak gua namanya? Ada juga yang nanya Afif N _ Bang, bagusan RX 460 atau GTX 1050 Ti, Bang? 1050 Ti itu di atasnya RX 460, tapi di bawahnya RX 470. Jadi kalau misalnya lo mau beli yang agak mahal dikit, gue saranin RX 470. Cuma dari review-review yang kita udah lihat, kalau misalnya lo kerjanya cuma nge-game doang dan nggak kreatif di Adobe dan 3D Max dan lain-lain, RX 470 itu value for money lebih bagus dibandingkan 1050 Ti. Jadi, oh ya, kalau misalnya produksi itu pakai 1050 daripada RX 470. Dan VRAM-nya, iya sih, VRAM-nya juga macam-macam ya soalnya. Iya, 1050 Ti juga. 1050 kan, 1050 Ti 4 GB. Yang RX 470 itu 8 GB ya? 8 ya? Nggak tahu. 8 atau 4? Waktu pas Gaming X kayak 8 sih. Ya, ada 4 ada 8, ada 4 ada 8. Ya begitu. Oke, nih ini pertanyaan menarik nih. Kenapa lebih memilih nge-review laptop dibanding PC? Oke, jawabannya tuh sebenarnya karena kita belum punya rig yang bisa dibilang bisa dipakai untuk nge-review. Karena kita tuh belum sesultan. Dan kalau misalnya nanti kita udah bisa sesultan, kita mungkin bakal nge-review PC sih. Ya, kita bakal mungkin lebih rajin review komponen, tapi belum tahu juga. Karena buktinya di channel kita yang biasanya anak-anak itu atau kalian subscriber biasanya juga pada mintanya laptop kan, dibandingkan komponen. Jadinya kita ngikutin permintaan kalian aja. Kita mencoba menyesuaikan dengan subscriber. Oke, ada pertanyaan dari Gading _ Bang, kenapa kok gua komen ya? Kenapa enggak ya? Komen di postingan kita itu wajib. Wajib. Oke, dari Naira Aviani. Kenapa namanya Nerd Reviews? Dulu sebelum kita bikin Nerd Reviews itu
gue udah pernah nanya sama temen gue, gue mau bikin review channel di YouTube gitu, terus dia bilang dasar nerd. Akhirnya ya udah gue pikir, oh ya udah pikir aja jadi nama Nerd Reviews aja jadi deh. Terus akhirnya ketemu gue, kita bikin channel. Iya, akhirnya dia bikin channel. Gara-gara cakan doang. Nah ini dia nih, ada Razer laptop di bawah 17 juta buat game dan edit. Di bawah 17 juta banyak. Sekarang lagi kompetisinya lagi seru nih. Tonton aja channel kita, pokoknya stay tune. Kita bakal posting banyak laptop yang harganya di bawah 17 juta. Pakai 1050-an kebanyakan. Ya. Dan radio. Oke, dari Adan23_45. Kenapa nggak buat video review kamera? Soalnya kan YouTuber Indonesia jarang yang buat review kamera, padahal potensinya tinggi dari situ. Iya, kita pengen banget nge-review kamera. Kita bisa nge-review kamera, tapi sayangnya belum ada yang mau minjemin kita kamera, meskipun itu toko ataupun brand. Jadi dan ya beli kamera mahal ya. Ya, kalau kita mau beli untuk di-review itu kita belum mampu. Belasan juta untuk sekali beli kita belum mampu. Oke, dari Nando Hutagalong, kapan collab? Yuk. Terus nih, Edo JC nih, which one worth it by money? Value DIY PC or gaming notebook? Kalau untuk worth it DIY PC sebenarnya sih, karena pasti lebih murah ya daripada notebook. Tapi itu tergantung dengan kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian mau jalan-jalan, kalian ada orang yang mobile, kalian pasti butuh laptop untuk bermain game kan. Dan ya kebutuhan orang tuh beda-beda. Apalagi kalau menurut gue sih, sebenarnya laptop itu dia worth it-nya itu kalau misalnya kalian memang berpindah rumah. Misalnya rumahnya ada dua, antara apartemen sama rumah, atau kosan dan rumah, dan bawa-bawa komputer itu kan pasti ribet. Jadi ambil aja laptop. Cuma kalau PC sih enaknya nggak akan khawatir misalnya lo mau nyalain terus-terusan berhari-hari, mau buat download pakai segala macem, dan bisa di-upgrade lagi ya. Iya. Nah, kombinasi paling bagus sih menurut gue nih ya, mending kalau misalnya punya duit, punya PC satu, tapi punya laptop juga yang ringan, jadinya kayak buat ada yang bisa diajak jalan, ada yang bisa diajak kerja bener-bener serius. Itu aja. Kalau lo tipe orang pekerja. Ya kalau lu Sultan apalagi ya, kalau bisa Ultrabook 1, high-end gaming PC 1, workstation. Oke, ini dia nih, ada yang bagus lagi nih. Sama, pertanyaannya dari Edo JC lagi. Prosesor Kaby Lake atau Skylake? Big difference apa enggak? i5 atau R7? Sebenarnya Skylake sama Kaby Lake itu nggak gitu beda. Karena bedanya tuh cuma di fitur-fitur kan ya. Intel Optane atau apa sih kemarin? Sebenarnya iya sih optimization di battery life kalau buat laptop. Iya. Terus ada sedikit performance boost kayak contohnya overclocking headroomnya lebih gede. Tapi sebenarnya kalau misalnya lu sekarang beli prosesor, karena beda harga antara Kaby Lake dan Skylake itu nggak jauh, mendingan langsung Kaby Lake aja. Gua saranin sih, tapi sebenarnya kalau misalnya lu emang galau antara 6700 atau 7700 dan itu cuma lu pakai untuk gaming doang tanpa overclocking atau gimana, gue saranin mendingan Skylake, lebih worth it dengan duitnya. Tapi sebenarnya bedanya tipis ya, nggak jauh-jauh beda, karena sebenarnya Skylake sekarang masih mahal. Skylake itu kemarin gue liat 6700-nya itu 4 komaan ya. Sementara yang Kaby Lake-nya 5,4, which is gile. Oke. Oh, ada yang nanya nih, Adi Darmawan. Hasil shot sama editing videonya keren-keren banget. Thank you. Sebenarnya nggak keren-keren banget sih. Itu belajar otodidak atau emang kerja kuliah di bidang videografi? Thanks. Coba next. Lo kuliah apa? Gue akuntansi. Gue kuliah apa ya? Gue kuliah kesehatan, farmasi. Jadinya kita kuliah nggak ada kaitannya sama art ataupun videografi. Jadinya kalau misalnya kalian kuliah sesuatu dan hobinya kalian beda, jangan terfokus sama bidang kalian. Siapa tahu kalian bisa dapat kerja atau dapat ya kegiatan yang lebih berkaitan sama hobi kalian. Dari RZA2004, kendaraannya dipakai dan makanan favorit katanya. Dia tanya kendaraan dan makanan. Kendaraan ya mobil, makanan ya nasi. Udah itu aja. Kalau gua kendaraan ya Gojek, makanan gua nasi goreng dong, gak nasi doang. Lembar. Oke, dari Ayal Fitra, kapan nikah? Nanti kalau udah mapan. Kapan nikah? Kawin dulu dong. Yeah. Oh, ternyata dia begitu. Oke, dari Not Jovan Sevdo. Apa pendapat kalian tentang project Valerie-nya Razer? Dicelak. Iya, katanya Linus yang ngambil ya. Parah banget tuh. Devli.
Devli. Iya kali. Kan ada 2 tuh, berarti satu Linus, satu Devli. Parah banget. Wah, 2 yang dicolong ya? Kan 2 yang dicolong. Buset. Gila. Oke, jadinya kalian langsung unsubscribe aja dari Linus dan Devli. Wah, jangan. Nanti kita yang nyuruh. Tapi sebenarnya ya, Project Valley dari Razer itu cuma proof of concept. Seperti biasa, Razer tiap tahun biasanya dia ngeluarin prototype yang kayaknya nggak pernah akan sukses di pasaran ataupun sekalipun dijual. Jadinya untuk sekarang sih Project Valley itu terlalu ahead of its time. Apalagi dia maksain satu biji 1080, GTX 1080 buat nge-push 3 monitor 4K dan kayaknya itu keberatan banget ya. Keberatan sih. Kalau dia pakai SLI. Tapi kalau misalnya dia mau SLI nggak mungkin bisa setipis itu. Iya ya. Jadi agak terlalu banyak kompromis yang mungkin Project Valley baru visible di 3-4 tahun ke depan. Dan Project Valley jujur terlalu berat, iya nggak sih? Terlalu kompleks mekanismenya, dia ada buat ngebuka layar segala macam itu. Tapi kalau misalnya dibilang mekanismenya ribet sih nggak juga. Mekanisme ribet, tapi kalau berat nggak deh. Saya gue yakin kalau misalnya Samsung yang ngedesain Project Valley, dia kan punya teknologi kayak curve screen dan flexible display kan. Jadinya mungkin dia bisa bikin layar yang lebih tipis dan lebih enteng. Tapi nggak juga nih kalau misalnya menurut gue ya, dia itu Razer itu kan dari kemarin kan dia nyarinya tuh yang sleek, yang slim, tapi dengan performa yang tinggi. Itu mungkin sih layarnya yang 3 itu sebenarnya nggak seberat yang kita pikir. Ya, mungkin nggak tahu juga. Oke lah, intinya kita lihat 3-4 tahun ke depan apakah konsep ini bakal take off atau enggak. Bang, lebih milih game MOBA atau game FPS? Gua dua-duanya main sih, tapi kalau sekarang lebih ke Dota. Dota aja, iya. Gue prefer the game of life. Gak main game dia. Enggak sih, gue main game sih sebenarnya, cuma buat benchmark doang. Game favorit apa? Yang favorit gue 3D Mark. Dari Virus 25. Bang, kapan nge-giveaway Asus ROG? Ya mudah-mudahan kita dapat rezeki banyak, khususnya bisa nge-giveaway kalian. Aminin aja deh pokoknya. Amin. Amin. Bang, ketemu partner di mana bang? Apa kalian saudara? Adi Hendra ya? Enggak, kita teman SMA. Ya, kita teman SMA. Terus tiba-tiba ketemu. Hilang, iya. Gak ada kontak, ketemu lagi pas lagi bukber. Terus tiba-tiba dia ngajakin, lo mau bikin review channel gak? Hah? Apaan tuh? Gue masih nggak tahu tuh, belum ada pandangan ke depan gimana. Terus besoknya bikin video deh. Iya. Ternyata sukses. Enggak. Setengah sukses. Belum sukses sih. Seperempat sukses lah. Semoga dengan dukungan kalian kita bisa sukses seperti review-review lain yang ada di Indonesia. Amin. Dari Fahrul Dwi 123. Sejak kapan upload video ke YouTube dan modal kalian pertama kali upload video ke YouTube? Kita pertama kali ngupload video itu kayaknya bulan puasa 2015 ya. Kayak udah lebaran deh. Udah lebaran belum sih waktu itu? Belum. Kita masih bulan puasa dulu. Belum lebaran. Oh iya. Belum lebaran. Karena kita sebelumnya kan bukber tadi kan. Kita malamnya bukber ya. Bukber. Terus modal kita apa? Modal kita kaki, tangan. Karena kita belum punya barang-barang yang kita beli untuk review. Jadinya kita pertama kali review apa sih? Controller ya? Iya, controller doang. Controller itu, dan itu hadiah. Hadiah dari Hong Kong. Orang gua beli. Oke, dari Captain Ghost, umur kalian berapa dan laptop budget apa yang bisa main CS:GO low setting 100 fps lebih? CS:GO low setting. Umur agak sensitif nih. Umur gua berapa ya? 25 kali. Umur gua mah. Oke, bisa tebak nggak umur kita berapa? Tebak umur kita berapa, yang menang bakal mendapatkan Sony A6000. Wah, jangan. Kayak tadi review-nya udah nggak ada. Yang bisa nebak dapat kaos, itu aja. Udah. RX 460, 470 dan RX 480 aka RX series emang bisa support VR. Sebenarnya bisa. Kalau nggak salah yang bisa tuh cuma RX 470 sama RX 480 deh. 480 itu kan dia hampir setara lah sama 1060. Sementara 1060 dia kan udah bisa VR kan. Jadi pasti bisa. Waktu pas AMD RX series launching sih bisa. Sama 470 mungkin, tapi 470 yang seri-seri kayak Gaming X gitu ya, yang clocknya udah di atas ya. Dari Randy _000923
Bang, bisa nggak VC casing di mod? Nggak tahu deh. Di modnya tuh gimana definisinya? Kita ya lebih spesifik dong, Bang Randy. Tapi mendingan tanya ke ahlinya deh, ke Ilham Subki. Dia lebih tahu tuh. Gua aja habis collab ngerakit PC sama dia kemarin. Iya ya. Tungguin aja pokoknya videonya. Kalau udah ada pasti muncul di sini. Oke, dari Ilham Subki, gantengan Mike apa Rizky? Atau gantengan gue? Ya gantengan Subki lah. Ya itu nggak usah ditanyain. Dia kegantengannya tidak bisa dikuantitasikan. Ya, cukup itu aja. Thank you banget udah nanya-nanya di Instagram kita, udah kepoin kita, dan ya pokoknya kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan dan belum sempat kita jawab di video ini, kalian komen aja di bawah sini, kita jawab pakai komen. Oke? Ya, mungkin kita jawab. Mungkin iya, mungkin tidak. Oh ya, gue mau ngasih tahu ke kalian nih, kemarin kita sempat bikin giveaway di Instagram game Doom. Selamat kepada pemenangnya, yaitu Yudis Tiranur Gagat ZZ sama Black Mask 25. Selamat kepada ketiga pemenang tersebut. Semoga gamenya dimainin dengan baik oleh kalian. Semoga dimanfaatkan dan ditamatin ya. Ya. Nice. Ya pokoknya kalau misalnya kalian belum dapat giveaway, jangan berkecil hati. Pokoknya ikutin aja terus Instagram kita. Siapa tahu kita ada giveaway lagi dan kalian pasti bakal menang. Ya. Okay? Pasti itu. Pasti. Insya Allah. Insya Allah ya. Oke, kayaknya itu aja. Jangan lupa untuk like, share, subscribe. Ya Q&A doang nggak perlu di share ya. Ya, nggak penting. Nggak penting sih. Dan ya, stay tune untuk review-review kita yang mungkin bisa lebih ekstrim berikutnya. Ya pokoknya thank you banget udah dukung kita selama ini, udah subscribe ke channel kita. And as always, have a nice day.